Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Amelia, NIM 1985152022 dari Prodi Teknik Elektronika D4. Di sini saya akan membahas tentang sistem komunikasi bergerak. Yang pertama itu teknologi 1G. 1 GHz merupakan suatu istilah untuk menyebutkan generasi pertama yang menggunakan teknik komunikasi yang disebut Frequency Division Multiplex Access. Selanjutnya itu karakteristik. Yang pertama merupakan teknologi seluler yang masih analog. Yang kedua kapasitas trafik kecil 14,4 kbps. Yang ketiga ada raw intermodulasi atau suara tidak jernih. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136. Yang kedua NMT atau Nordic Mobile Telephone. Yang ketiga Hi-Cap. Yang keempat TACS, yang kelima data TAC, yang keenam Mobitex. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi pertama atau 1 GHz yaitu dapat digunakan untuk melayani komunikasi suara. Selain itu terdapat kekurangan dari 1 GHz yaitu kapasitas sistem yang terbatas. Hal ini karena teknologi multiple access masih menggunakan FDMA di mana selama pembicaraan berlangsung, penggunaan suatu kanal akan diperuntukkan bagi suatu subscriber saja. Selanjutnya kita teknologi 2 GHz. Teknologi 2 GHz adalah singkatan atau kepanjangan dari second generation, yaitu generasi kedua dari teknologi jaringan seluler, dan yang pertama menggunakan enskripsi digital pada suatu percakapan. Jaringan 2 GHz merupakan implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2 GHz juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks, SMS, dan pesan multimedia atau MMS. Selanjutnya, jenis-jenis teknologi 2 GHz yaitu yang pertama IDEN, yang kedua Team Division Multiple Access atau CDMA, yang ketiga Personal Digital Cellular atau PDC, yang keempat IS-95 atau CDMA, yang kelima Digital European Cordless Telephone. Selanjutnya prinsip kerja dari teknologi 2 GHz yaitu teknologi 1 GHz terus digunakan hingga digantikan dengan teknologi 2 GHz. Perbedaan utama antara kedua teknologi tersebut adalah pada sinyal radio yang digunakan. 1 GHz menggunakan sinyal analog, sedangkan 2 GHz menggunakan sinyal digital. Ponsel yang menggunakan teknologi 2 GHz mulai diperkenalkan pada kurun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya, data di sini adalah pengiriman pesan teks atau SMS, pesan bergambar, serta pesan multimedia atau MMS. Teknologi 2 GHz sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemuktahiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5 GHz dan 2,75 GHz. Istilah 2,5 GHz mengacu pada teknologi komunikasi 2 GHz yang sudah dikomunikasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Selanjutnya itu kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari teknologi 2 GHz yang pertama, keamanan pada jaringan 2 GHz lebih terjaga. Yang kedua, suara yang ditampilkan lebih jernih dibandingkan jaringan sebelumnya. Yang ketiga, memiliki fitur CSD sehingga transfer datanya lebih cepat. Kekurangan dari teknologi 2 GHz yaitu yang pertama, tidak efisien untuk trafik rendah. Yang kedua, kecepatan transfer datanya masih cukup rendah. Yang ketiga, jangkauan jaringan masih terbatas dan sangat tergantung oleh adanya BTS atau cell tower. Selanjutnya kita beralih pada teknologi 3 GHz. Definisi dari teknologi 3 GHz yaitu 3 GHz atau Third Generation merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union atau ITU yang diadopsi dari IMT 2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Istilah ini umumnya digunakan pada perkembangan teknologi telepon nirkabel versi ketiga. Selanjutnya itu prinsip kerjanya teknologi 3 GHz.
3GHz adalah suatu alat yang memungkinkan bekerja dengan mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk dan dari stasiun pusat yang dikenal sebagai MAS. Stasiun pusat menghubungkan telepon pribadi dengan jaringan yang bergerak dan jaringan yang diam. Stasiun pusat adalah pengirim gelombang radio yang berkekuatan rendah yang memerlukan untuk diletakkan di lokasi daerah yang mereka maksudkan untuk menjalankannya. Mereka menyediakan jangkauan ke daerah topologi yang dikenal sebagai sel. Sel-sel ini memerlukan untuk saling melengkapi untuk memastikan pengguna tidak kehilangan koneksi jaringan ketika saat bergerak. Gelombang radio memakai bagian bentuk telekomunikasi mobile dari spektrum elektromagnetik. Gelombang radio dipakai untuk mengirimkan layanan 3G dengan frekuensi rendah yang lebih besar daripada 2 GHz dan berjalan dengan jarak yang lebih dekat. Sebagai hasilnya, daerah jangkauan atau ukuran sel dari stasiun pusat 3G lebih kecil daripada 2 GHz. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknologi 3GHz yang pertama, kualitas suara yang lebih bagus, yang kedua keamanan yang terjamin, yang ketiga kecepatan data mencapai 2 Mbps untuk local indoor slow moving access dan 384 kbps untuk wide area access. Selanjutnya itu kekurangan dari teknologi 3GHz. Yang pertama, membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat. Yang kedua, masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Karena semakin maju teknologi yang diberikan, maka akan semakin rendah terhadap informasi teknologi dalam penggunaannya, mengurangi sifat sosial manusia, karena cenderung lebih suka terhubung lewat internet yang bertemu langsung atau face to face. Kita beralih ke teknologi 4G. Yang pertama definisinya yaitu 4G adalah singkatan dari Fourth Generation yang dalam hal ini berarti generasi keempat dari sebuah teknologi jaringan yang saat ini sedang dikembangkan untuk kemampuan seluler atau broadband. Teknologi 4G akan memungkinkan pengguna mengakses data multimedia seperti suara, panggilan video, dan streaming yang berbasis IP dengan kecepatan yang lebih tinggi dan menawarkan setidaknya 100 MB per detik dengan mobilitas tinggi dan hingga 1 GB per detik dengan mobilitas rendah atau nomadic. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama 4G LTE FDD atau Frequency Division Duplex. Yang kedua 4G LTE CDD atau Time Division Duplex. Yang ketiga 4G LTE Advanced. Selanjutnya itu prinsip kerja dari teknologi 4G. 4G bekerja dengan cara yang sama seperti 3G namun jauh lebih cepat. Jaringan 4G memungkinkan penggunanya untuk mengakses internet berkecepatan tinggi atau broadband dan bandwidth yang besar mencapai 20 MHz sehingga saat melakukan pengunduhan dan penggunaan menjadi lebih cepat. 4G adalah sebuah protokol yang mengirim dan menerima data dalam paket. Selain berbeda dari segi kecepatan, 4G berbeda dari 3G dalam cara kerjanya. 4G sepenuhnya berbasis IP, yang berarti menggunakan protokol internet bahkan untuk menerima data suara. Sesuai dengan standar yang satu ini, berarti kecil kemungkinan data menjadi acak saat melintas berbagai jaringan, yang berarti pengalaman yang lebih mulus saat digunakan. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari teknologi 4G. Kelebihan yang pertama, kapasitas yang terdapat pada jaringan 4G Lite tergolong tinggi sehingga proses pertukaran data mempunyai kecepatan tingkat tinggi juga. Yang kedua, adanya penggunaan fasilitas OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing yang digunakan pada jaringan 4G ini dapat membuat proses transmisi data hingga 180 kHz pada setiap perangkat. Yang ketiga, kualitas pertukaran data yang mencangkup pengiriman maupun penerimaan akan mencapai kestabilan data yang memadai. Kekurangan dari teknologi 4G ini yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup mahal, dibutuhkan proses penginstalan guna mengoperasikan jaringan 4G. Yang ketiga, dilakukan proses instalasi kembali pada peralatan yang telah dioperasikan apabila melakukan pembangunan jaringan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.